Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC ya. Kali ini saya mau sharing-sharing Kang Bro ya. Jadi ini edisi lembur ya. Udah beberapa hari saya lembur terus sampai jam 2, jam setengah 3 karena menumpuknya garapan. Dan terus terang saya lebih suka garap malam sebenarnya karena suasana yang tenang sambil dengerin musik, ngopi, enak sekali suasananya. Oke. Jadi ini di depan saya itu ada hit atau head lah ya bahasanya orang, nanti aku bilang hit katanya oh ngomong salah, bahasanya bacanya nggak kayak gitu ya. Nah, jadi ini ada head ya. Motor fiction ya. Motor ini tuh mempunyai suatu kekurangan, jadi suaranya tuh ngelitik, bunyi tik 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 guys, bunyinya itu seperti bunyi atau suara klep ya kan. Nah, tapi setelan klep itu udah kenceng Kang Bro, udah disetel kenceng, tapi dia tetap bunyi. Nah ini penyebabnya apa sebenarnya? Kok udah disetel kenceng tetap bunyi? Klep masih bagus, bos klep nggak ada yang kocak, tapi kenapa kok bunyi tik 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 kayak gitu ya? Nah ini saya mungkin di video-video saya sebelumnya entah udah ada atau belum ya. Tapi di sini saya langsung to the point, nggak tutorial bongkar pasangnya ya. Jadi inti daripada penyakitnya. Nah sebenarnya ini ilmu penuh dengan ketelitian aja ya. Nah penyakit yang sering terjadi bunyi-bunyi kayak gitu itu ya klep, bos klep, terus temlar sini jebol kan kayak gitu ya, pelornya ini atau bearingnya. Nah tapi di sini kasus di motor itu beda Kang Bro. Jadi permasalahan itu timbul di bagian sini pen, dudukan pennya ini. Nah ada juga yang permasalahan itu di pennya aus. Nah kalau pennya aus juga biasa bunyi, yang sering terjadi sih motor-motor Supra kayak gitu yang pennya itu tipis. Nah ini saya contohin, ini kan pen temlar ya, saya taruh di sini setek kayak gini ya, dan pen ini dikunci oleh plat seperti ini ya supaya dia tidak keluar. Di pen ini itu kita bisa cek. Jadi kadang teman-teman itu taunya bongkar pasang, untuk pengecekan ada yang abai lah ya, istilahnya seperti itu. Nggak semuanya, tapi ada aja yang abai. Apalagi pemula, saya dulu pemula juga yang garapnya ngawur-ngawur ya. Banyak yang istilahnya ketinggalan lah ya. Karena ini menyangkut paut dengan detail ya, menyangkut paut dengan suara yang kurang lembut, jadi kita lebih presisi lagi pengecekannya. Nah ini kita cek gini. Nah ini tuh nggak ada gerakan ini ya, jadi pennya ini contoh di luar istilah ini pen itu saya gerakkan naik turun gini, kanan kiri naik turun. Jadi ini pen ini saya gerakkan ke kanan kiri nggak gerak, naik turun nggak gerak, tapi posisinya tembus sana ya, tembus mentok. Jangan nggak tembus kayak gini, kalau nggak tembus ya tetap gerak kayak gini. Harus posisinya tembus mentok, kalau nggak tembus kan kayak gini gerak ya. Nah kayak gini posisinya harus tembus mentok sana, tek kayak gini baru digoyang, ini nggak mau gerak. Nah sedangkan yang sebelah sini itu gerak Kang Bro. Ini saya contohin pennya, saya mentokin ya, tek mentok. Nah ini kita gerakin gini. Nah lihat, nah ada gerakan di sini, mungkin teman-teman nggak terlalu kelihatan ya, ke kanan kiri. Nah kalau untuk ke sana kemari itu nggak ada pergerakan kenceng, tapi untuk naik turun ini itu ada pergerakan. Sedangkan kerjanya temlar itu kan gini ya kan, dia kan gini naik turun, ada tekanannya itu ke bawah naik kan ya. Jadi wajar kalau ausnya itu di sini. Nah ini tuh kocak, supaya teman-teman itu tahu ini sebenarnya kocak apa enggak, atau spilling atau enggak kayak gini. Nah untuk mengetahui apakah yang rusak itu dudukan ininya, aluminiumnya ini atau besinya ini, teman-teman bisa pindah. Misal ini kan nggak goyang, pindah ke sebelah sini ya kan. Ini tak contohin sekalian lah biar lebih jelas. Nah pindah,
Kita coba cek di sini. Nah, coba cek juga di sini. Nah, di sini coba enggak gerak. Ini, ya ini tetap gerak. Berarti permasalahan memang di ini lubangnya ini, bukan masalah di pennya. Nah, ini cara untuk lebih detailnya, lihat dari samping gini tuh kelihatan Kang Bro. Nah, posisinya dimiringkan kayak gini. Ini kan mentok. Terus ini kita gerakkan seperti tadi ke sana sini ya. Kayak gini. Tak zoom dikit lah ya. Nah, biar lebih detail gambarnya. Nah, ini saya gerakin nggak ada pergerakan sama sekali di pennya ini, ya kan. Nah, sedangkan yang sini tuh lihat ya teman-teman, ya kan, kelihatan kan. Ini kalau saya gerakan geser ke samping ya itu nggak ada, tapi kalau naik turun, nah lihat, ya kan. Nah, ini pennya ada pergerakan, entah 1 mili, entah 0,50, 20, 30, kita nggak tahu. Intinya ada pergerakan di area ini, klep X ya, posisinya X. Nah, yang kayak gini itu sebenarnya suaranya parah nggak Kang Bro? Nah, yang seperti ini kalau spillingnya masih sedikit itu tidak terlalu parah. Parahnya kedengarannya itu saat kita player, misal di player itu ada suara kayak gitu. Nah, itu terus selain itu kita kan harus nyetelnya rapet. Kalau nggak rapet dia bunyinya makin parah. Nah, karena kita nyetelnya lebih rapet daripada standarnya, otomatis si klep ini berpotensi untuk terjadi bocor di RPM tertentu ya. Ada yang RPM bawah, ada yang RPM atas. Di beberapa RPM tertentu dia akan terjadi bocor, mengikuti dengan profil Sinoken as. Nah, jadi ini kocak. Nah, terus intinya solusinya gimana Kang Bro? Nah, setiap masalah itu pasti ada solusi. Jare kanca nek duit duit ya maling, ojo deh. Ya pokoknya setiap masalah ada solusi. Nah, biasanya yang kayak gini itu bisa kita ke tukang bubut ya, di bos. Nah, jadi tukang bubut itu bikin sejenis bos-bosan lah, kuningan atau besi atau apalah. Nah, diukur diameter ininya, dibikin cincin di sebelah sini sama sebelah sini. Nah, nanti di bos itu bisa ditutup, juga bisa ditutup total. Sini tutup total, dilas aluminium terus dilubangi lagi, bisa kalau kita tukang bubut. Nah, kalau darurat gimana Mas Bro? Tempatku nggak ada tukang bubut. Nah, misal itu diganjel, ini langkah paling sebenarnya paling beresiko sih, tapi ya bisa untuk mengurangi lah ya, itu diganjel. Jadi di sini ya, jangan cuman di sini, dua-duanya, jadi diganjel. Kalau tadi kan pergerakannya kan dia naik turun gini ya, ke samping kan enggak, berarti kita ganjelnya di bagian bawah sini atau bagian atas saja, tipis-tipis sesuai dengan ini. Seret ya nggak apa-apa, tapi nanti resikonya ketika ngeluarin dia agak susah, ya kan. Itu resikonya ketika dikeluarin. Jadi ganjelnya jangan pakai benda yang mudah melar. Misal contoh ya, benda yang mudah melar itu misal kayak seng-seng biasa yang enggak terlalu padat. Nah, itu bisa lama-lama ini kena gerakan-gerakan kan, sengnya itu makin tipis kayak di impact lah istilahnya seperti itu. Nah, biasanya jenis-jenis yang padat itu ya, kalau saya itu misal contohnya fuller ya. Kalau Anda mau merelakan fullermu ya nggak apa-apa, harganya fuller misal 20.000 ya, yang penting sesuai cocok ongkos bongkar pasangnya, nggak apa-apa, kita modalin fuller nggak apa-apa, nanti kita beli lagi, itu bisa ya. Nanti misalkan kalau fuller kan enak diukur, set 0,02 misal, oh masih longgar, kasih 0,03 atau 0,05, itu bisa. Itu kalau darurat. Ataupun menggunakan silet. Nah, silet ini juga komponen apa ya, benda yang
termasuk logam padat ya. Silet ini biasanya saya gunakan untuk trik ganjel SIM ya, SIM klep motor-motor di OHC ya, itu juga bisa. Itu kalau Anda jauh dari tukang bubut. Kalau dekat terus tukang bubutnya profesional lah ya, bisa ngatasi ya, di bubut aja. Bikinkan cincin boleh, ditutup juga boleh, wis piye penake lah, kita pasrahkan sama tukang bubut aja. Mas ini oblak gitu, supaya nggak oblak gitu, garapen wis kono ae. Oke ya, jadi kayak gitu. Terus penyebabnya apa ya? Yang paling umum ya oli sih, yang paling umum. Penyakit-penyakit kayak gini yang sering saya dapatkan itu memang karena motornya itu ngasep. Entah itu ngasepnya tipis-tipis atau udah parah. Terkadang orang kan nggak ada dana ya, ditunda-tunda, akhirnya kan oli kan sering berkurang, namanya motor ngasep. Nah kalau oli itu berkurang, oli yang tekanannya paling mudah dijangkau, misal kayak bagian klep, bagian misal krek as kayak gitu, mungkin misal olinya sedikit ya, mungkin bagian-bagian itu dulu yang diutamakan oli. Jadi kayak ke head gini itu kurangan suplai oli, akhirnya kan terjadi keausan, kayak bos klep yang aus terus ya, kayak contohnya kayak bagian seperti ini. Nah kadang pennya ini, kadang temlarnya ini kan, ini sama ini kan gesekan kayak gini. Nah itu bisa. Untuk MX atau friction kayak gini sih jarang, karena ini lumayan lebar, jadi agak jarang lah ya, tetap bisa. Oke, jadi gitu yang bisa saya share kali ini. Untuk tutorial lengkapnya memang nggak ada, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti lah ya, karena keterbatasan waktu dan ya dan ngono lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like lah, yang belum subscribe ya di subscribe, yang sudah subscribe ya bantu like lah ya. Wassalamualaikum.